Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto. Baik, subuh ini seperti biasa. Adanya saksi yang rajin dan doyan banget memframing. Beberapa saksi telah dia framing. Bukan hanya satu saja, tetapi lebih dari satu. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa enam. Dia framing. Dan kenapa dia kok rajin sekali memframing? Bisa jadi dia memframing satu orang tersebut secara langsung, atau memframing seseorang lewat seseorang lagi, sehingga menjadikan sifatnya adalah penuduhan atau pengarahan. Itu dia lakukan. Seolah-olah dalam kesehariannya, dia hanya berpikir untuk membuat skenario, memframing satu dan memframing lagi. Ada beberapa saksi, lebih dari 100 saksi, 122 kalau tidak salah ya, lebih dari 100 saksi, banyak sekali. Saya tidak menyebutkan nama saksi ini, tetapi kalau saya lihat dan saya pantau dan amati, kok seperti itu, rajin sekali memframing. Dia memframing saksi lain, mengatakan bahwa dia demikian, demikian, demikian. Kemudian ada bantahan dari yang bersangkutan, demikian, demikian, demikian. Ya kan? Terlepas dari mana yang benar dan mana yang salah, tetapi ada bantahan. Dia mengatakan lagi, si ini demikian, kemudian dibantah oleh yang bersangkutan, demikian, demikian, demikian. Tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi intinya adalah keluar dari mulutnya bahwa mengatakan bahwa si ini, si ini, si ini. Walaupun dia tidak mengatakan dia pelaku, tetapi dia mengatakan bahwa dia demikian, demikian, demikian. Tidak. Dari mulut dia tidak pernah keluar kata-kata dia pelaku. Tidak. Tetapi untuk pengarahan bahwa yang bersangkutan, dia mengatakan si ini, mengatakan mencurigakan dan lain sebagainya. Artinya ada pengarahan. Dan ini sifatnya framing seperti ini. Sehingga orang mengarah ke arah yang disampaikan oleh dia. Tapi ya itu saya lihat kok dia senang banget dan doyan banget memframing seperti gitu. Mengarahkan, membelokkan seperti itu. Dia mengatakan bahwa si ini demikian, si ini demikian, si ini demikian, si ini demikian, si ini demikian. Dan ada bantahan dari yang bersangkutan yang disampaikan, tidak. Ini banyak sekali dia lakukan. Sehingga ada semacam, kalau saya berpikir, apakah ini dia orang cerdas? Ya. Apakah dia terlalu cerdas? Apakah dia normal? Apakah abnormal? Apakah dia sehat? Apakah tidak sehat? Apakah dia berbeda dengan keadaan normal pada umumnya sebagai manusia yang normal? Tetapi justru menjadi pemikiran kita, kok bisa demikian? Di awal-awal dia mengatakan banyak dan muncul malah sampai di media. Ya, si A begini, si A begini, si A begini. Ya. Si B begini, si C begini, si D begini, si E begini, si F begini. Ya. Dia mengatakan gini. Itu apa dasarnya sehingga keluar dari mulut dia? Ya kan? Apa yang melandasi? Kalau kita secara normal dan secara logika, kalau kita mau berusaha untuk mencari pelaku, maka sebenarnya tidak perlu kita memframing, menuduh, membelokkan, ya tidak perlu. Cukup mengatakan sesuatu hal itu kepada pihak kepolisian, selesai. Seperti itu. Ya.
Cuma yang jadi permasalahan ada, apakah dia dalam keadaan normal apa tidak. Yang dikhawatirkan oleh saya, ini masuk kategori tidak sehat. Ini yang saya khawatirkan. Kategori tidak sehat. Karena tidak seperti pada umumnya. Kalau saya lihat ya, tidak seperti pada umumnya. Kalau misalkan ada kita merasakan sesuatu hal yang mencurigakan dari orang lain, maka kita akan fokus pada orang lain itu dan kita cukup untuk melaporkan saja. Seperti itu, tidak perlu membuat sesuatu hal yang sifatnya dia berusaha untuk memberikan informasi kepada media, sehingga media, karena dia tahu bahwa media adalah banyak yang melihat, lebih dari ribuan orang melihat, sehingga itu dia tujuannya mengarahkan. Cuman yang jadi kejanggalan buat saya adalah dari sekian banyak ratus saksi, ada satu saksi yang dia tidak sebut-sebut gitu. Dari dia menyebutkan saksi-saksi yang lain, dia mengatakan saksi ini begini-begini, ada satu saksi yang dia tidak sebut. Itu yang jadi saya jadi, kenapa demikian? Artinya kalau saya melihat dia mengamankan diri. Dia mengamankan diri. Lantas, kenapa orang-orang yang disebutkan itu tidak mengkanter balik atau tidak menembak balik? Apa sebabnya? Mungkin saja dari dia akan ada suatu ancaman kepada mereka-mereka, jika kalian berani, maka akan saya bongkar. Nah, bisa saya seperti itu. Ya, semuanya tidak menutup kemungkinan hal-hal itu bisa terjadi. Ya, hal-hal itu bisa terjadi. Sekali lagi saya tidak menyebutkan di sini siapa-siapanya. Saya hanya mengatakan saksi. Saya tidak mengatakan nama orang di sini ya. Karena banyak saksi itu, ada 100 lebih. Anda hanya bisa berpikir, saya silakan. Karena semuanya juga memakai logika. Cuman sekali lagi yang tadi saya katakan, apakah yang saya khawatirkan itu adalah bahwa dia termasuk kategori orang yang tidak sehat. Orang yang tidak normal, sehingga pihak kepolisian pada saat mau menelusuri yang bersangkutan, ada kekhawatiran berpikir akan kalah nanti di persidangan. Karena ada pasal yang mengatakan bahwa ada hal yang bila mana orang itu dalam keadaan tidak sehat pikirannya dan lain sebagainya, maka tidak bisa ditindak pidana. Walaupun saya tidak tahu dalam pasal ini levelnya seperti apa, sampai di mana level ketidaksehatan. Apakah levelnya memang level yang sangat lupa ingatan atau saya tidak tahu sejauh mana levelnya itu ya. Tapi ada satu pasal yang mengatakan bila mana yang bersangkutan melakukan tindak pidana, kemudian dalam keadaan tidak sehat, ya tanda kutip, maka dia tidak bisa dikenakan pidana. Apakah pihak kepolisian mungkin saja karena hal tersebut sehingga berat untuk mengambil tindakan sehubungan akan dikhawatirkan nanti kalah di persidangan. Lantas kita ketahui bahwa pelaku dinyatakan tidak hanya satu orang, tapi lebih dari 2 orang. Kenapa tidak ditarik juga yang lainnya? Tentunya semua ini ada di pihak penyidik, di pihak kepolisian. Sekali lagi, apa yang tadi saya sampaikan, saya tidak menyebutkan nama, itu hanyalah saya melihat dan memantau daripada selama ini saya mengikuti perkembangan kasus Subang. Yang pertanyaannya ada kenapa saksi itu kok rajin dan doyan banget memframing, ya, membuat isu-isu dan lain sebagainya seperti itu. Ya, kita berharap pihak kepolisian segera menelusuri dan kita dukung terus orang-orang yang memang mau memperjuangkan, karena kasus ini hanya bisa diperjuangkan oleh orang-orang yang berani
Seperti contohnya kasus Joshua, itu jelas tidak akan terungkap di awalnya. Tetapi karena ada keberanian, satu adalah keberanian dari orang terdekatnya, kedua orang tuanya, ibunya dan bapaknya yang menjerit-jerit, menangis-nangis, minta dibukakan peti mati, dan setelah itu munculnya seorang lawyer yang memang dia lawyer, pengacara khusus buat mengungkap kasus itu untuk mendampingi korban, bukan mendampingi saksi, untuk mendampingi korban. Jadi seorang lawyer untuk mendampingi korban. Nah, inilah keberanian yang sangat luar biasa dan bisa akhirnya kita tahu kasus Sambo bisa terungkap. Coba bayangkan, jika tidak ada keberanian dari seorang ibu dan bapak, kedua orang tua, dan tidak ada keberanian dari seorang lawyer, kasus itu mungkin tidak akan terungkap. Saya yakin tidak akan terungkap. Betapa tidak, yang jelas-jelas sudah ada tersangkanya, kemudian CCTV jelas diutak-atik oleh seorang yang berpangkat. Bisa dibayangkan bagaimana kasus Subang. Makanya bilang katanya bahwa ini kasus Subang terprogram, kasus Subang diprogram. Saya tidak mengatakan, saya heran kenapa masih punya pikiran bahwa kasus Subang itu adalah terprogram, terencana. Saya mengatakan tidak terencana. Oh itu Bang Pedi, itu masalah CCTV. Ya kalau CCTV, coba bayangkan kalau masalah CCTV di kasus Sambo aja bisa diutak-atik. Apalagi sekelas Subang. Sekelas Sambo loh yang pangkatnya di atas semua itu. Pati, perwira tinggi yang ngutak-atiknya. Apalagi lah sekelasnya Subang. Ya, bukan jadi berarti bahwa CCTV tidak ada tidak ada yang hidup dan tidak, bukan berarti bahwa itu adalah suatu program yang terencana, bukan. Karena ada program pasca eksekusi. Ya, program pasca eksekusi. Kalau saya mengatakan di awal di video saya bahwa kasus ini bukan kasus terencana, tapi kasus spontanitas. Kenapa bisa rapi? Nah, itulah yang saya katakan tadi bahwa di video saya sebelumnya, 6 jam berlalu di TKP, itulah proses perencanaan pasca eksekusi. Ada diskusi di sana. Kalau terencana udah jelas di logika lah. Kalau program itu terencana tidak akan berlama-lama. Cukup 1 jam 2 jam berangkat tak. Tidak ada perlu acara mandikan dan sebagainya. Tapi sudah namanya juga pendapat ya, sah-sah saja berbeda. Nah, tadi yang saya katakan CCTV menjadi panjangnya menjadi melebar dari saksi, tapi nggak apa-apa lah. Masalah CCTV. Pertanyaannya, apakah benar tidak ada CCTV yang memantau para saksi? Pertanyaannya coba, apakah benar? Saya menarik napas panjang nih. Apakah benar tidak ada CCTV yang memantau pergerakan saksi? Tentunya jawabannya ada di penyidik. Ya kan? Ada di penyidik tentunya. Tapi kita tahu di media katanya tidak ada, tidak terpantau. SMA 1 tidak ada, katanya rusak ya. Padahal kalau saya lihat amati nih ya, punten. Walaupun ada pergerakan CCTV yang memantau, katanya ada mobil terus kemudian membuang sampah di tempat pencucian mobil seperti itu ya. Tapi kan tidak bisa dibuktikan bahwa itu seorang saksi. Karena hanya terlihat mobil dan itunya katanya seorang wanita, tidak terlihat mukanya. Ya kan? Belum tentu itu ada saksi daripada saksi yang terperiksa, belum tentu. Ya kan? Cuman sekarang, apakah ada yang menyatakan dari pihak kepolisian bahwa ada saksi yang terpantau, yang selama ini saksi terperiksa? Kan belum ada. Tapi pertanyaannya, apakah memang tidak ada? Dan sebenarnya kalau ada, sebenarnya bisa ditelusuri. Terutama pada jam-jam krusial. Yaitu di jam pada saat pengeksekusian. Ya sekitar dari jam 12 sampai jam 6. Itu kan proses daripada jam-jam krusial. Tapi apakah ada tidak? Saya cuma begini.
Di Jalan Cagak itu, ya, karena saya pernah tinggal di Jalan Cagak selama hampir 3 tahun, waktu saya kerja di CRR, karena saya ngontrak di Jalan Cagak di depan SMP 2. Jadi saya tahu gerak-geraknya, walaupun berbeda tahun waktu saya kerja, cuman kalau saya lihat sekarang itu kan di jalur situ, kalau saya lihat ya, dari mulai TKP, arah TKP ke arah Cijengkol itu ada CCTV yang di jok mobil, kemudian arah ke Jalan Cagak ke sana, ke Polsek itu ada CCTV, ke arah belakang Buni Hayu ada CCTV di pabrik warna biru itu. Kan saya sering melihat. Apalagi jalur yang dari TKP ke Polsek itu CCTV banyak di sana. Ya. Ada CCTV mulai dari pencucian mobil punya si Bu Haji. Kemudian kesananya lagi ada bank nasional, bank daerah. Tentunya bank tidak mungkin tidak ada CCTV. Ada CCTV di sana. Dan tentunya ada konter-konter lain yang di situ kan ramai di Jalan Cagak itu, ya. Dari mulai pertigaan Tugu, Cagak sampai ke Polsek itu kan pertokoan yang hampir tiap kiri kanan toko semua. Baik apa restoran, baik apa itu kantor apa, ada bank juga di sana, ada masjid, ya. Ada swalayan besar. Tentu ada CCTV yang mengarah ke depan tokonya, yang bisa jadi dia juga tembus ke jalan, ya. Atau ada rumah juga di sana. Masa tidak ada pergerakan saksi di situ? Tanda tanya. Ini tanda tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.